Samsir meminta maaf kepada Mihe jika terkadang ia emosional. Jujur ia mengakui tidak tahu caranya mencintai. Semua berubah begitu cepat. Sejak pertama melihatnya ia langsung suka. Kini Samsir mempersilahkan Mihe apabila ia ingin membalasnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, gadis itu tidak berani melakukannya. Ramsa memberitahu Andalib jika Samsir dan Mihe telah menikah. Untuk itu ia menyarankan agar Ahsan dicarikan jodoh agar bisa melupakan Mihe. Andalib mengatakan kepada suaminya jika keluarga suaminya itu ternyata pandai bersandiwara. Ahsan kaget mendengar Samsir dan Mihe telah menikah. Andalib merasa bersyukur jika penderitaan keluarganya telah berakhir. Ia kemudian mengajak suaminya untuk sekarang memikirkan putra mereka. Akan tetapi Ahsan malas membahas hal ini. Sedangkan suaminya lebih baik pergi ke tempat Akram. Di sana Akram curhat jika tidak memiliki solusi yang lain. Hanya saja seusai pernikahan, justru ia sulit menghubungi putrinya. Rehan kemudian menyarankan untuk mengunjungi Nawab di Lawar. Ia mengaku memiliki teman yang bisa menjembatani mereka. Mungkin ini tidak akan berhasil, tapi paling tidak mereka telah berusaha untuk membuat hidup Mihe lebih mudah. Saat bangun tidur, makanan yang disiapkan untuk Mihe tidak disentuh sama sekali. Bahkan gadis itu tampak kelelahan karena tidur di sofa. Samsir menyuruh Mihe untuk segera menyesuaikan diri. Gadis itu pun mengaku jika dirinya sudah siap. Menurutnya, ia tinggal menunggu perintah baru untuk dilaksanakan. Mihe menganggap dirinya sebuah robot yang dikurung di sebuah ruangan. Ternyata Samsir tidak sependapat dengannya. Mihe kemudian memohon agar ia bisa dipertemukan dengan keluarganya. Hanya saja keinginannya itu tidak bisa dipenuhi oleh Samsir. Nawab dihubungi rekan bisnisnya yang memberitahukan jika Akram dan Rehan akan menemuinya. Di saat yang bersamaan Dara mengejar istrinya yang akan meninggalkan rumah. Nawab kemudian menasihati Farwa bahwa bukan tradisi di keluarga mereka membiarkan menantu meninggalkan rumah. Nawab memberitahu jika ia bisa menyelesaikan masalah ini. Farwa diminta bersabar karena sebentar lagi ayah Mihe akan datang menemuinya. Rehan terkejut saat diberitahu temannya bahwa ia telah dilarang untuk pergi ke rumah Nawab. Di tengah kegelisahan ini, mobil yang ditumpangi Akram dan Rehan ternyata mogok. Oleh sebab itu, mereka terpaksa naik becak. Di sisi lain, Samsir mengajak Mihe untuk berbelanja di sebuah butik. Sesampainya di dalam, pemilik butik mengenali Mihe sebagai gadis yang pernah viral. Butik tersebut adalah langganan Samsir dan keluarganya. Jadi ia yang memilihkan baju untuk Mihe sebab gadis itu kebingungan. Akram dan Rehan tiba di depan pintu gerbang rumah Nawab. Awalnya mereka diusir, namun setelah memberitahu jika mereka diundang oleh Nawab, penjaga itu kemudian masuk untuk bertanya. Tapi anehnya hanya Akram yang diizinkan masuk, sedangkan Rehan diminta menunggu di luar. Baru saja duduk, Akram ditanya Nawab berapa gajinya. Akram pun menjawab 75.000 lak. Nawab kemudian mengatakan jika ia memiliki 4 anjing penjaga. Uang yang ia keluarkan untuk memberi makan anjing-anjing itu lebih dari gajinya. Belum lagi ia menggaji 4 penjaga. Menurutnya gaji salah satu di antara mereka jauh lebih besar dibandingkan Akram. Nawab tidak ingin bertele-tele, ia segera menyodorkan sekoper uang. Baginya Akram sengaja memasukkan putrinya ke dalam rumahnya untuk hal ini. Nawab tidak mau berkompromi lagi. Ia memberi waktu 2 hari agar Akram membujuk putrinya agar mau bercerai dari Samsir. Mendengar itu Akram tampak syok. Samsir mengatakan kepada Mihe seharusnya ia sangat bahagia jika diantar berbelanja seperti wanita lain. Akan tetapi Mihe membantah. Ia mengatakan jika kondisinya berbeda dengan wanita-wanita lain. Apa yang ia jalani karena dipaksa. Mendengar itu Samsir pun marah besar. Sesampainya di depan gerbang, Mihe melihat ayah dan pamannya. Ia ingin menemui mereka, hanya saja Samsir melarangnya. Mihe dipaksa Samsir untuk masuk ke dalam rumah. Di sana mereka bertengkar sebab gadis itu memohon agar bisa menemui ayahnya. Nawab tiba-tiba datang dan membuat pernyataan yang mengejutkan bahwa kedatangan Akram adalah untuk meminta uang darinya. Mihe tidak percaya dan menganggap itu fitnah. Dari sini Farwa jadi tahu sikap ayahnya yang sebenarnya, bahwa ia juga tidak ingin gadis itu tinggal di rumahnya. Dalam perjalanan pulang, kata-kata Nawab terngiang-ngiang di kepala Akram. Rehan mencoba bertanya apa yang terjadi tadi di dalam. Akan tetapi Akram memilih diam dan mencoba menyembunyikannya.
Akram kemudian menyuruh Rehan untuk turun dan mengambil mobil yang telah selesai diperbaiki. Padahal yang ia lakukan adalah untuk menghindari pertanyaan. Nahid menyuruh Nida untuk menelpon ayahnya namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba Akram muncul dalam kondisi trauma. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri yang miskin. Dulu ia berpikir jika anak perempuannya adalah kehormatannya dan bahkan merupakan harta yang paling tidak ternilai harganya. Akan tetapi ternyata semua itu salah, sebab uang adalah segalanya. Akram menganggap jika ia telah menjual putrinya. Di tengah ocehannya yang tidak pernah berhenti, Akram pun tiba-tiba pingsan. Nahid pun panik dan memanggil ambulans, sedangkan Nida berusaha untuk membangunkan ayahnya. Setibanya di rumah sakit, Akram langsung mendapatkan perawatan, namun keluarganya tetap saja panik karena kondisinya belum stabil. Nawab meminta Samsir untuk segera sadar bahwa keluarga Mihek adalah penipu. Ayah Samsir itu mengarang cerita jika Akram datang mengunjunginya untuk meminta uang. Pada tahap ini, Samsir mulai terkena hasutan. Ibu Samsir sebenarnya ingin bicara yang sebenarnya, hanya saja ia diminta diam. Setibanya di kamar, Samsir langsung marah-marah kepada Mihek. Hanya saja gadis itu memilih diam sebab penjelasannya tidak mungkin dipercaya. Tiba-tiba Samsir memegang wajah Mihek yang ternyata panas. Segera Samsir membawa Mihek ke rumah sakit. Ahsan sempat melihat Samsir. Hanya saja ia keburu dipanggil Nida karena kondisi Akram yang memburuk. Samsir diberitahu dokter jika istrinya telat makan. Ahsan tiba-tiba muncul karena ia ingin melihat keadaan Mihek. Pemuda itu hanya berbicara sebentar, memberitahukan jika Akram kondisinya kritis di ICU. Mendengar itu, Mihek memohon kepada Samsir agar ia melihat kondisi ayahnya. Samsir pun tidak bisa menolak permintaan istrinya. Diam-diam ia melihat kondisi Akram. Ibu Samsir tidak nafsu makan sebab ia mendengar dari pelayan jika Mihek sedang sakit. Farwa merasa tidak percaya dan menganggap ini adalah sebuah drama. Namun Dara tidak sependapat. Ia ingin semua menerima Mihek sebagai istri Samsir. Namun omongannya itu langsung dibentak oleh Nawab. Menurutnya ia telah diberi tugas untuk mencari Seru, namun tidak bisa menemukannya. Dari pembicaraan ini, Farwa menjadi yakin jika memang benar ayahnya yang mencoba membunuh Mihek. Akram keadaannya belum stabil, jadi tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi bypass. Keluarganya semakin panik saat kondisinya semakin menurun. Rehan yang notabene seorang dokter menyadari jika jalan satu-satunya adalah operasi bypass. Dara mencoba menasihati Samsir bahwa seharusnya ia bisa bersifat lunak kepada istrinya. Di sini Samsir tidak sepakat sebab ia menganggap keluarga Mihek telah menipunya. Dara kemudian mengatakan jika hal ini sama. Bagi Mihek, keluarga Samsir adalah penipu. Dara menyuruh adiknya itu untuk lebih objektif. Jika belum tentu yang ia ketahui itu adalah kebenaran. Rehan memberitahu kakak iparnya jika operasi harus segera dilaksanakan dan biaya yang dibutuhkan sangat besar, yaitu 1,5 juta. Rehan memberi saran untuk menjual mobil dan yang lainnya, namun itu tentu saja masih kurang. Mendengar itu, Nahid pun sangat shock sekaligus bingung. Mihek telah dibawa pulang ke rumah dan ia pun telah siuman. Samsir yang ingin melihat keadaannya pun tiba-tiba ditelepon oleh Ahsan. Ia memberitahu jika kondisi Akram semakin menurun dan harus segera dioperasi. Mihek kembali memohon kepada Samsir agar dirinya diizinkan untuk menjenguk ayahnya. Samsir pun menolak karena sudah tidak bisa mempercayai keluarganya lagi. Namun karena rasa cintanya kepada Mihek, ia pun memberinya kesempatan satu kali lagi. Namun jika Mihek mengkhianatinya, maka ia tidak segan-segan akan menghancurkan seluruh keluarganya. Selesai dari ruang administrasi, Rehan merasa bingung bagaimana mencari uangnya. Tiba-tiba ia bertemu Mihek yang akan menjenguk ayahnya. Samsir mengatakan kepada Rehan, drama apalagi yang mereka buat. Karena tidak percaya, Rehan akhirnya memberikan hasil diagnosa kepada Samsir. Setelah itu ia meminta izin untuk pergi karena akan mencari uang. Sebelum pergi, Rehan mengatakan jika mereka tidak sekaya ayah Samsir. Mihek masuk ke ruang ICU untuk melihat ayahnya. Ibunya pun sangat senang melihat putrinya datang. Di hadapan ayahnya, Mihek mengaku baik-baik saja. Bahkan Samsir yang mengantarnya ke rumah sakit. Karena dianggap mengganggu pasien, Mihek dan ibunya akhirnya diminta keluar ruangan. Sementara itu, Samsir diam-diam membayar biaya operasi dan perawatan Akram. Namun saat berbalik, di belakangnya sudah ada Nida.
Gadis itu bertanya kenapa ia membayar biaya operasi ayahnya. Sebab alangkah baiknya jika keluarga mereka tidak merasa berutang budi. Samsir tidak mau berdebat dan menyuruh Nida untuk memanggil kakaknya. Nahid menceritakan kepada Mihek jika ayahnya trauma. Penyebabnya adalah karena ia merasa terhina oleh ucapan Nawab. Mihek kemudian memberitahu ibunya jika informasi yang beredar di keluarga Samsir, ayahnya telah meminta uang. Nida memberitahu kakaknya jika Samsir telah menunggunya di mobil. Nahid sangat berharap jika besok pagi Mihek bisa datang ke rumah sakit. Nida memberitahu ibunya jika biaya operasi ayahnya telah dibayar oleh Samsir. Mihek sangat terkejut karena Samsir sangat baik kepadanya. Ia memperbolehkan datang ke rumah sakit besok pagi dan berjanji akan membelikannya handphone. Alasan Samsir sangat sederhana karena ia sangat mencintai Mihek. Samsir sangat senang ini pertama kali Mihek menepati janjinya. Padahal ia sudah tidak percaya lagi setelah keluarganya merekayasa kematian Mihek. Rehan merayu istrinya agar mau menjual perhiasan peninggalan ibunya. Tentu saja istrinya itu menolak karena itu untuk pengobatan Akram. Ahsan datang dan mengatakan jika semua ini sudah tidak perlu, sebab semua biaya operasi Akram telah dibayar Samsir. Mendengar itu Andalib semakin kesal, menganggap keluarga Mihek memang benar-benar pandai bersandiwara. Esok harinya Mihek tidak berani membangunkan Samsir. Ia kemudian terpikir untuk menggunakan telepon rumah. Tapi Farwa tiba-tiba menegurnya, menganggapnya tidak sopan menggunakan barang-barang di rumah ini tanpa izin. Mihek memperingatkan Farwa jika kejadian di rumahnya akan terulang kembali apabila ia menghina keluarganya. Setelah itu terpaksa Mihek memberanikan diri membangunkan Samsir. Pemuda itu pun sangat senang jika namanya dipanggil oleh istrinya. Mihek meminta Samsir untuk mengantarnya ke rumah sakit sesuai janjinya. Setelah suaminya bersedia, justru muncul rasa bersalah di hati Mihek. Nah, itu dia untuk episode kali ini. Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.